Tidak ada yang belakang. Tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian berlatih di bekerja sama. Kemudian tujuan pelajaran Mandarina adalah pertama kalian dapat mengidentifikasi konsep fikih dalam Islam. Kemudian dapat mengetahui jenis-jenis ibadah. Kemudian dapat mengidentifikasi perbedaan antara fikih dan syariat. Itu yang pelajaran kemarin sudah ya. Jadi kita akan nanti Bapak akan memberikan asesmen kepada kalian berupa kelompok-kelompok kecil. Gitu. Siap. Sebelum kita ke materi kita berdiri dulu semua. Siap. Kita berdiri dulu semua. Seperti biasa, kalau Bapak bilang konsentrasi berarti kalian bilang konsentrasi dimulai ya. Siap. Enggak. Langsung aja konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Berarti sudah. Sekarang sebelum ke materi seperti biasa adalah berarti tutur kata ya. Jadi ikuti kata-kata Bapak. Siap, ini melatih konsentrasi. Ikuti kata-kata Bapak. Kalau kata-kata Bapaknya memakai kata maipin, silakan turuti. Kalau kata-kata Bapak tidak memakai maipin, berarti kalian tidak usah ikuti. Begitu ya. Siap. Kita ambil contoh dulu. Maipin tepuk tangan 2 kali. Maipin tepuk tangan 3 kali. Maipin angkat tangan. Ke bawah kan? Berarti kalian belum konsentrasi. Siap, bentar.
Kasih jarak. Ya, dah, pasang tangannya. Ya, yang jelas. Mainin lompat 1 kali. Berarti kita sudah mulai ya dari sekarang. Dari sekarang kita mulai calonnya. Ya, simpan yang punya HP, yang punya apa. Mainin loncat 1 kali. Mainin tepuk tangan 2 kali. Mainin tepuk tangan 3 kali. Mainin duduk. Mainin berdiri. Angkat tangannya. Nah, tuh. Siap lagi. Lanjut sebentar. Nanti ini bukan siap. Mainin tepuk tangan 2 kali. Mainin angkat tangan yang kanan ke atas. Mainin di kepala tangannya. Ke bawah kan? Sudah, sekarang caranya sudah. Mainin silakan kembali ke posisi semula. Sudah. Belum duduk. Berdiri dulu. Sekarang tugasnya adalah ini pembagian kelompok. Silakan nanti sebelum ke pembagian kelompok, siap. Kalau Bapak bilang tukang ojek berarti kalian 1-2 orang. Kalau Bapak bilang tukang beca berarti kalian harus berapa teman 3 orang. Kalau boleh laki-laki sama perempuan boleh aja dulu, yang penting dapat teman. Anu tuh bukan teman ditanya ke Bapak materi ya. Tapi Bapak kamu tuh bukan teman, Bapak dibalik materi acar, belum. Ya. Kalau bilang tukang ojek berarti kalian temannya 2. Kalau bilang tukang beca berarti temannya 3. Kalau bilang bintang berarti temannya 4. Kalau bilang matahari, bunga matahari berarti temannya 5. Siap. Tukang ojek berarti tukang beca. Bintang di langit 4. Oke, kembali ke semula. Itu hanya pemanasan. Silakan dulu. Boleh berdiri, boleh duduk. Duduk aja dulu. Kita akan materi ya. Kita sekarang materi itu hanya pemanasan saja. Silakan ambil 1 orang 1. Ulang lagi. Jangan dibuka dulu. Diambil dulu, jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Ini percobaan arisan. Silakan berdiri. Silakan yang barusan diberikan dibuka. 1, 3. Silakan berkumpul berdasarkan kata tersebut. Silakan berkumpul berdasarkan kata tersebut. Hitung sampai 4. 1, 2, 3. Silakan cari tempat yang teduh. 3. Mana yang 4? Yang 1, mana yang 1? Yang 2? 3? Mana nomor 3? 4? 5? Bisa udah diam? Diam sih?
Siapa yang tidak membawa buku LKS? Ayo angkat tangan. 2. Ada lagi. Siapa yang tidak membawa buku modul? Sudah ada 2 orang. Coba berdiri yang 2 di sini. Coba berdiri. Sini anak bapak. Kenapa tidak bawa buku LKS? Tidak bawa modul? Kenapa tidak bawa buku modul? Kenapa bisa lupa? Terang mapel. Nah ini jangan sampai terulang lagi ya. Terang mapel, gila. So, hukumannya adalah bukan sebutkan dalam hati kalian, bukan dalam hati 10 kali. Saya tidak akan lupa lagi. Saya tidak akan lupa mapel hari ini. Sama. Diulangi selama 10 kali. Setiap ketemu Bapak tiap hari ulangi kata-kata itu. Coba. Ulang, sebutkan dulu sekarang. Saya tidak akan lupa mata pelajaran hari ini. Yang keras. Saya akan lupa pelajaran hari ini. Lanjutkan sampai 20 kali. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Itu diulangi setiap ketemu Bapak. Kalian harus menyebutkan minimal 10 kali. Mudah-mudahan itu tertanam dalam alam bawah sadar. Saya adalah orang baik. Saya tidak akan lupa pelajaran hari ini. Saya orang baik. Saya orang baik. Saya orang baik. Insya Allah suatu saat akan jadi baik. Betul ini. Ini bukan hanya sekedar hubungan yang tidak adanya, tapi hubungan yang mudah-mudahan bisa berpikir ya kepada. Siap. Caranya adalah yang pertama. Nah, Bapak mana? Oh iya. Silakan kalian diskusikan. Oh sudah, jangan terlalu bicara. Silakan kalian diskusi. Kalau panas, tidak. Kalau yang tidak panas, tidak. Ya, kalau saya panas. Kelompok pertama, 1, silakan. Nanti silakan diskusikan. Nanti dipresentasikan ya oleh 1 orang. Yuk, coba dengarkan. Jangan ada yang bicara. Jangan ada yang berbicara. Silakan nanti didiskusikan. Pertama untuk kelompok 1. Sebutkan atau jelaskan tentang konsep fikih dalam Islam. Itu ya. Yang kedua, jadi 1. Kelompok 1. Konsep fikih dalam Islam. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Jelaskan perbedaan antara fikih dan syariat. Kelompok 3. Jelaskan oleh kalian periode fikih. Kelompok 4. Jelaskan tentang ruang lingkup fikih. Kelompok 5. Jelaskan tentang ibadah. Nanti kalian kelompok 5 karena banyak jadi berbicara tentang ibadah, karakteristiknya, jenis-jenis ibadah dan sebagainya. Silakan. Buku yang sudah ditulis, jadi jangan ke modul. Jadi buku berdasarkan kelompok masing-masing. Coba ulangi yang tadi. Bukan ini yang ini paham. Bisa dibasmutkan. Yang keras. Saya tidak akan lupa pelajaran hari ini. Saya tidak akan mengulanginya. Coba.
Ulangi, lanjut. Jangan lupa makanan ini. Terus. Ayo tidak kan? Bagus. Terus, lanjut. Ulang bareng. Ya. Ya. Terus, ulang bareng terus sampai 20 kali. 1. Tidak ada yang berbicara. Hari ini kita melakukan pembelajaran. Bapak akan menanyakan kepada kalian bagaimana perbandingan antara belajar di kelas dan belajar di luar kelas. Coba angkat tangan dulu. Siapa yang ingin? Pribadi Lebih bebas. berarti lebih memilih belajar di mana? Di luar kelas. Semuanya. Perasaannya gimana maksudnya? Lebih nyaman. Lebih asal lega menurutnya. Itu dari segi suasana. Kemudian dari segi penyerapan materi pada kalian, kira-kira lebih nyaman di mana atau dengan metode seperti apa yang membuat kalian lebih bisa mengerti, lebih bisa mudah memahami gitu. Caranya seperti apa? Caranya boleh diskusi atau bapak ceramah di depan, atau kalian menjadi role model, memerankan peran misalkan, atau bagaimana? Atau mendengarkan atau menulis, kan itu kadang-kadang beda ya. Orang tekan menulis bisa jadi ngerti, yang mendengarkan kadang-kadang mendengarkan berbagai musik, lalu menulis berbagai musik, yang meninggali gua berbagai musik misalkan itu. Nah terus kita merefleksi dulu materi-materi yang sudah, ini kan sudah beres nih bab 1 nih. Kita sudah beres bab 1 mau ke bab 2 ya, gitu. Bab 2 teh berarti jenazah, tentang jenazah. Nanti kita persiapkan untuk jenazah, berarti kita praktek. Poinnya kita siapkan, kemudian yang jadi tumalnya saha. Nah, sebelum ke materi yang kedua, bab kedua, Bapak ingin merefleksi dulu flashback ke depan, ke belakang. Kira-kira materi yang paling susah diingat dari bab 1 tentang apa? Atau ulangi, jangan gitu. Materi anu ngapal di otak kalian kira-kira seberapa jauh? Atau materi naon tah paling ingat tentang naon saliwat misalkan gitu. Hah? Aspek pikiran. Sok terangkeun. Pikir teh teno sunah di Al-Qur'an. Terus teh aya opat kita ada sunah, wajib, Terus aya oke. Terus unsur-unsur pokok dalam Islam teh atau syariat Islam teh memuat beberapa ajaran. Naon wae tah unsur-unsur teh dina ajaran Islam teh. Salsa. Mana kali ini mau balik cari boleh. Naon wae? Dalam syariat Islam mencakup beberapa materi atau mencakup beberapa ilmu naon wae anu aya dina syariat Islam. Satu, ibadah salat, naon terus?
tata cara wudu cenah. Naon deh? Haji, zakat. Puasa. Ulangi. Berarti kalian belum bisa menangkap apa yang Bapak tanyakan. Dalam keseluruhan syariat Islam mencakup 3 unsur utama. Itu. Nah, unsur apa saja atau ilmu apa saja yang ada dalam syariat Islam? Ilmu tauhid, akhlak, ilmu fikih. Terus, udah dulu. Jadi ilmu tauhid, akhlak, ilmu fikih menyangkut bab ibadah kayak gitu. Nah gitu. Ulangi ya. Terus Bapak ingin tanyakan, kira-kira pembelajaran pakai alat lagi lebih dapat dimengerti atau pembelajaran ceramah kumpul? Misalkan ada kawan infokus itu lebih kalian dengarkan. Apa cicing mana dengar sih? Namun ditanya itu yakin mengerti banyak. Tadanya cing fokus aja diajar, kemudian jika mana Arab pada ngomong bari buyang gayung kumaha. Bae buyang masa fokus kita dan nama. Bapak matak bapak mun sare cara dicari. Antep bae. Mun gade dicari dah mau batu. Tah gitu. Ulangnya. Pembelajaran dulu pertama ilmu fikih, ruang lingkup fikih, naon cocok. Semua Hubungan manusia dengan Allah. ruang lingkupna atau objek ilmu fikih itu naon? Semua mukalaf itu naon? Balik. Oh, ciri-ciri mukalaf naon? Ciri-cirina. Terus apa ciri-ciri mukalaf? Dimas ciri-ciri mukalaf. Ciri-ciri mukalaf. Mempunyai kewajiban ciri-ciri mukalaf. Dari ciri-ciri mukalaf. Mukalaf naon cika? Ciri-ciri mukalaf naon? Den. Ciri-ciri mukalaf atau pengertiannya naon? Ja, pengertian mukalaf. Coba acungkan tangan yang bisa pengertian mukalaf. Mukalaf adalah Orang yang sudah terbentuk, orang yang sudah mempunyai hak dan juga sudah balik. Ciri-ciri. Nah, dalam pertama musbalek. Anu kedua Islam. Kata dulu. Sadar kata dulu. Anu keempat berakal. Sadar teh terbalik kegelotnya. Nah, itu ciri-ciri mukalaf berarti kita sudah mukalaf. Kemudian perbedaan antara fikih dan syariat naon? Satu, syariat dulu. Mana cari kelompok yang diberi tanggung jawab. Peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Terus perbedaan dengan fikih. Contoh syariat kayak ibadah sholat, zakat, haji, pernikahan, perdagangan dan lain-lain. Ada yang bisa memberi kritik? Perbedaan pertanyaannya adalah perbedaan antara fikih dan syariat. Jika ada yang memberi masukan, ini sudah Bapak terangkan Bapak ini kelas. Perbedaan fikih dan syariat. No. Tidak menolak tadi. Ada lagi? Syariat, salah satunya perbedaan fikih dan syariat. Syariat sifatnya adalah tetap atau sifatnya adalah tidak ada campur tangan manusia. Dalam fikih ada campur tangan manusia. Syariat kebenarannya mutlak, pasti benar. Lamun fikih bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu perbedaan antara fikih dan syariat. Itu tak ulangi ya. Pertama,
Tidak ada syariat, tidak ada campur tangan manusia. Contohnya syariat berarti Al-Quran. Anu fikih berarti syariat, fikih berarti ada campur tangan manusia. Dua, pasti benarnya lamun syariat. Lamun fikih bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Produk fikih sekarang non-web, teman-teman. Produk fikih bisa jadi tapi ngaranna produk-produk fikih, produk-produk pemikiran. Hadis nanti kalian pernah mendengar kata ijma, kias, ihtisan? Nah itu adalah produk-produk fikih, ijma para ulama, kias sebagainya. Oke, kita simpulkan. Hari ini adalah pembelajaran di luar kelas. Mudah-mudahan hari ini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama adalah mudah-mudahan mendapatkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nanti ke depannya kita perbaiki bersama. Kemudian yang masih tidak membawa LKS, Bapak harap tidak ada lagi yang dengan alasan tidak membawa PKS. Ya, jadi kuncinya adalah tanamkan semangat diajar di hati. Tanamkan bahwa urang teh erek diajar anu benar. Sepertinya Bapak menduga bahwa itu tidak kurangnya semangat diajar. Jadi diajar asal ini. Jadi perhatikan dari itu kalau ilmu warna asal ini diajar. Alhamdulillah tapi gitu dia. Dan diajar. Tapi ke depan perlu ditambah semangatnya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi perlu berkualitas ilmunya diajarnya. Mulai dari persiapan, Bapak kira ngajar ke kelas 2 persiapan dulu, gitu. Tak asal tujuh juga asuh, dipikir ke naon, Ibu Muhammad Kodong dan sebagainya, guru-guru juga sama. Jadi nanti kalian itu, mudah-mudahan nanti yang bukan hukuman apa semacam mudah-mudahan tertanam dalam dirinya dia. Jadi ayat saya tidak akan mengulanginya, saya tidak akan lupa lagi pelajaran hari ini dari bawah semua. Kemudian untuk materi-materinya, mudah-mudahan itu silakan dibaca dulu. Kalau tidak ada yang menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan semua dari semua pelajaran bab 1. Ada yang bisa? Mudah-mudahan ke depan ada yang bisa menyimpulkan ya, menerangkan ke depan. Silakan nanti mewakili Bapak di depan gitu. Di ruang model atau mengarah nanti tutor teman sebaya. Jadi kalian nanti yang menerangkan ke temannya masing-masing. Itu ada jawaban dan sebagainya. Untuk ke depan jadi kita metodenya kita acak-acak gitu. Ganti-ganti. Itu anak-anak untuk bab ini memang banyak teori, perlu diingat banyak istilah. Kemudian apa istilah tersebut. Tapi kalau nanti bab 2 adalah lebih ke praktek, menghafali, memandikan, menguburkan, nyongateun dan sebagainya itu harus praktek itu semua. Maka dari sekarang hafalkan untuk pelajaran depan ya, hafalkan doa sholat mayit. Itu kembalilah dua takbir atau daya sadar. Demikian anak-anak untuk hari ini kita closing dulu sebelum kita pulang. Terima kasih kalian luar biasa telah memperlihatkan semangat belajar yang baik. Mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita tetap semangat. Jaga disiplin, jangan lupa, jangan patah arah untuk menjadi orang-orang yang baik. Tetap semangat menjadi baik, jangan pernah lelah untuk menjadi baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Bila ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.